Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta Agus Suradika menjelaskan dalam program Dialektika TVMU Sabtu lalu bahwa penangkapan beberapa polisi, salah satunya Irjen Teddy Minahasa, bisa jadi momentum untuk bersih-bersih Polri. Agus pun menambahkan bahwa Polri juga seharusnya tidak menampilkan gaya hidup mewah atau hedonisme. Saya ingin menggunakan satu pola berpikir yang sederhana. Kalau kita mau membersihkan lantai rumah kita, maka sapu yang digunakan itu harus sapu yang bersih. Tanpa sapu yang bersih, lantai yang kotor itu dibersihkan sapu kotor akan makin kotor. Dan akan semakin kelihatan di mana kekotorannya itu. Nah, dengan ibarat ini, saya melihat bahwa bersih-bersih di tubuh Polri itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan jika pembersihnya itu adalah masih dalam keadaan kotor. Maka diperlukan sapu dari luar yang bersih, kalau perlu kita beli yang baru atau kita pinjam dari tetangga yang kemudian bisa membersihkan lantai yang kotor itu. Nah, apakah Polri masih memiliki sapu yang bersih? Ini saya kira pertanyaan yang penting untuk kita sampaikan. Saya masih memiliki keyakinan bahwa masih banyak Polri, anggota Polri yang memiliki nurani, integritas, kapabilitas, dan kapasitas. Tapi hampir semua itu ada di level perwira menengah ke bawah. Ya. Di tingkat perwira tinggi ada beberapa yang saya kira juga masih memiliki kapasitas tadi, tetapi ini tidak terlepas dari gurita persoalan kepolisian yang memang dahsyat. Mengapa bisa begitu? Tadi Pak Sugeng sudah sangat lengkap menjelaskan kronologi dari 2001 ketika reformasi bergulir, ya, ada undang-undang terbaru dan polisi keluar dari ABRI, dan di situ ada peristiwa yang kita ingat ya Pak Sugeng, soal konflik internal, rebutan tongkat komando antara Pak Bimantoro dengan Khairun Ismail. Nah, ini konflik internal yang kemudian terus menjadi persoalan serius di tubuh Polri. Bapak Ibu pemirsa TVMU yang saya hormati, dua institusi negara yang penting, ABRI dan polisi, sesungguhnya mempunyai paradigma tindakan yang berbeda. Kalau polisi karena tugasnya seperti yang tadi Buya Anwaraba sampaikan, mengayomi, melayani masyarakat, sedangkan tentara itu memiliki tugas untuk menghindar dari atau melawan dari ancaman, berbagai ancaman negara. Maka pendekatan yang dilakukan oleh Polri itu adalah welfare approach, pendekatan kesejahteraan. Sementara ABRI menggunakan security approach, pendekatan keamanan. Nah, dalam kaitan itulah maka Polri saya kira belum bisa mengubah paradigma berpikir dari security approach ke arah welfare approach. Security approach itu landasan berpikirnya itulah kill or to be killed, membunuh atau terbunuh. Dan kita lihat sekarang pendekatan dilakukan oleh Polri itu masih pendekatan security, memberikan kekerasan kepada siapa saja yang diduga melanggar hukum ketika melakukan demonstrasi misalnya. Peristiwa Kanjuruhan adalah sebuah peristiwa yang tampak di situ bahwa pendekatannya masih pendekatan security. Terus bagaimana mungkin seorang penonton yang berharap bisa nyaman menonton sepak bola, tapi akhirnya dikungfu oleh oknum polisi tertentu, atau kabarnya itu TNI ya, yang sangat mematikan gerakannya itu. Kita menyaksikan juga seorang demonstran yang dibanting oleh polisi. Kita tidak tahu lanjutannya apakah meninggal atau tidak, tapi yang jelas itu pendekatan yang sangat berbahaya untuk sebuah institusi Polri yang tugasnya adalah melayani masyarakat. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena memang tugas kepolisian itu super body. Dari mulai penanganan terorisme, separatisme. Terorisme, separatisme saya kira ini serahkanlah kepada TNI. Ya. Karena itu lebih dekat kepada ancaman negara. Tapi dalam konteks layanan masyarakat,
maka tadi polisi memberi ruang yang terbuka untuk masyarakat memenuhi rasa keadilannya, memenuhi rasa kesejahteraannya, termasuk ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah yang dipercayanya. Dalam konteks itu kita melihat praktek-praktek penanganan yang jauh dari semangat welfare approach tadi. Yang kedua, mengenai gaya hidup yang hedonis, pleasure principle, yang diaskan prinsip kesenangan, kebahagiaan tanpa memikirkan bagaimana lingkungan di sekitarnya. Itu terjadi karena apa? Ya ini juga bukan di Polri saja ya, di kalangan ASN saya juga banyak melihat itu. Saya sendiri aparatur sipil negara sama dengan Prof. Santo yang saya kira kita tidak akan bisa memiliki jam tangan yang ratusan juta gitu ya, cukup ya 1 jutaan yang berdiri di pasar Klewer gitulah kira-kira ya. Nah, gaya hidup yang seperti itu karena apa? Karena memang polisi mudah mendapat uang. Karena apa? Karena begitu banyak layanan yang diberikan, yang menjadi kewenangan Polri, sehingga di situ ada pundi-pundi keuangan yang bisa diperoleh dari proses pelayanan yang tidak berbasis pada SOP. Ya. Mulai dari pengurusan STNK, tilang di jalan, pelaporan kecurian tertentu misalnya ya. Nah ini semua belum lagi kalau kita lihat bagaimana polisi memberikan layanan ekstra keamanan kepada para konglomerasi yang kemudian men-share beberapa biaya, sejumlah biaya untuk kesejahteraan Polri. Dan ini praktek-praktek yang seperti ini yang membuat kemudian orang kalau banyak uang ya pasti dia akan hedonis. Apalagi kalau kemudian ruang itu tidak menjadi perhatian dari aparat lainnya, termasuk Pak Presiden. Pak Presiden kan termasuk yang memberikan catatan itu, teguran itu ketika masyarakat luas yang dulu diwakili oleh Najwa Shihab mengkritisi gaya hidup polisi. Better late than never, itu baik saja bagi kita untuk menghargai respon Presiden yang memberikan nasihat. Tetapi tidak sekedar nasihat, Presiden pun istrinya harus menunjukkan perilaku yang tidak hedonis. Tasnya cukuplah tas yang beli di pasar Solo sana, jangan kemudian tas yang dibeli di saya nggak tahu mereknya karena nggak pernah beli di toko yang bagus. Saya ingin saya katakan adalah di tubuh Polri sesungguhnya sedang kehilangan keteladanan, kehilangan uswatun hasanah. Kepada siapa sebenarnya Polri harus memiliki keteladanan kepada pihak-pihak yang meneladani, karena yang melakukan gaya hidup seperti itu tidak hanya dari perwira menengah, perwira tinggi, tapi juga di pucuk pimpinannya. Nah, ajakan untuk bagaimana hidup sederhana dari Presiden saya kira tidak hanya untuk Polri, tapi untuk semua lapisan masyarakat. Saya bersepakat pada pandangan Buya Anwar Abbas. Kekayaan siapapun dia, ya, bukan hanya Polri, Presiden, para menteri, termasuk juga para konglomerat, yang harus membuktikan apakah harta kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar atau cara yang culas. Baik. Pembuktian terbalik itu merupakan satu hal yang sangat bisa dilakukan jika ada keinginan dari seluruh kekuatan yang dimiliki oleh negara ini untuk melakukan itu. Nah, kembali pada pertanyaan, apakah mungkin kita melakukan bersih-bersih di tubuh Polri? Saya kira belum terlambat. Selama institusi yang berwenang di atas Polri tidak hanya bisa mengandalkan pada Bapak Kapolri, karena tugas Kapolri itu memang sekarang sangat berat. Di tengah hingar-bingarnya pelaku anggota Polri yang tidak terkontrol. Oknum-oknum, kemarin kita juga baru dapat berita yang sungguh menyedihkan, kejar-kejaran mobil antara oknum polisi yang membawa narkoba dan polisi yang memburu narkoba, yang ternyata polisi dengan polisi, seperti di film saja itu. Saya melihat videonya, ya mengerikan sekali masa depan Indonesia dengan Polri seperti ini. Seperti yang dikatakan Prof. Haidar, ya negara tanpa polisi itu berbahaya, tapi negara
di tangan polisi yang tidak berintegritas itu lebih bahaya lagi. Nah, untuk bisa bersih-bersih itu saya ada beberapa pemikiran, 3 diantaranya itu harus ada reposisi dan restrukturisasi Polri. Apa itu reposisi dan restrukturisasi? Bagaimana polisinya kita kembalikan pada posisi yang tepat. Mungkin tidak juga di bawah ABRI, tapi di bawah kewenangan presiden sebagai pemimpin negara. Baik.